Angelina Christie. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Perang Teluk Satu. Oke, simak videonya, Bang. Perang Teluk Satu. Materi Perang Teluk Satu. Pertama, latar belakang Perang Teluk Satu. Yang kedua, penyebab Perang Teluk Satu. Ketiga, dampak Perang Teluk Satu. Keempat, hasil akhir Perang Teluk Satu. Apa sih latar belakang dari Perang Teluk Satu? Jadi, sejak lama kedua negara bertetangga tersebut saling bermusuhan karena berbagai hal. Pertama, antara bangsa Arab dan bangsa Barat selalu ada persaingan dan ketegangan bangsa Arab maupun bangsa spasi tidak dapat menerima keunggulan atau dominasi yang lain. Kedua, masalah minoritas etnis pada zaman Syahriran mendukung perjuangan otonomi suku Kurdi di Irak, sedangkan Irak mendukung minoritas Arab di Iran yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar atau bahkan pemisahan. Ketiga, perbedaan orientasi politik luar negeri sampai beberapa waktu lalu Irak adalah Uni Soviet, sedangkan Iran pro-Barat. Akhirnya juga harus disebutkan masalah sengketa wilayah, yaitu kembalinya beberapa daerah Arab yang direbut dan dikuasai oleh Iran. Ketegangan Iran tempat berada berkat perjanjian pada tahun 1975. 2. Penyebab terjadinya Perang Teluk Satu. Yang pertama, keinginan Inggris untuk melepaskan diri dari Teluk Persia. Di sisi lain, posisi Inggris saat itu adalah penjajah di beberapa negara di sekitar Teluk Persia, sehingga menimbulkan perselisihan antar negara. 2. Revolusi Islam di Iran. Pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam di Iran yang termasuk sebagai sejarah penting di negara tersebut. Di samping itu, adanya kekuasaan kerajaan Pahlavi yang dianggap sebagai kaki tangan dari Amerika Serikat telah disingkirkan. Akhirnya revolusi Islam di Iran terjadi secara besar-besaran. 3. Dampak terjadinya Perang Teluk Satu. Pertama, sanksi ekonomi. Setelah perang sanksi ekonomi terhadap Irak di perkotaan, Irak diisolasi secara internasional dan harus menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Sanksi ini berlangsung hingga invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. 2. Pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Perang Teluk pertama meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah. Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militernya di kawasan khususnya di Arab Saudi untuk memastikan stabilitas dan keamanan regional. 4. Akhir dari Perang Teluk Satu. Pada tanggal 24 Februari 1986, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi nomor 582 yang berisi tentang pemerintah pencatatan senjata serta menarik pasukan dari kedua belah pihak. Iran sekali lagi menolak revolusi tersebut dengan alasan bahwa Irak telah melakukan agresi terhadap wilayah mereka sehingga upaya perdamaian sekali lagi gagal menemui titik temu. Penolakan Iran untuk menerima revolusi PBB akhirnya membuat Amerika Serikat turun tangan untuk menyelesaikan konflik. Presiden Ali Khamenei akhirnya dengan terpaksa menerima revolusi Dewan Keamanan PBB nomor 589 yang berisi tentang perintah gencatan senjata. Saddam Hussein kemudian juga menerima revolusi tersebut. Kedua belah pihak akhirnya menyetujui untuk menghentikan pertempuran dan mulai membuka negosiasi damai untuk mengakhiri perang secara keseluruhan. Dari revolusi tersebut bersih tentang pembentukan United Nations Iraq-Iran Military Observer Group atau disingkat dengan UNIMOG. Pembentukan UNIMO ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Secara prinsipil, kedua belah pihak dalam melakukan kesepakatan damai pada bulan Agustus 1988. Kesepakatan damai tersebut dapat tercapai setelah kedua belah pihak setuju untuk melakukan pertukaran tawanan perang.